Coba bayangkan sebentar, kalau semua hal yang bikin kamu pusing dalam bisnis stok junk tiba-tiba habis, laporan keuangan yang gak rapi, invoice telat, pesanan berantakan semuanya, bisa kamu pantau dari satu tempat saja. Misalnya, kamu punya coffee shop. Setiap kali ada transaksi masuk, stok langsung berkurang otomatis. Harga jual bisa menyesuaikan harga pokok tanpa harus kamu hitung manual. Laporan penjualan harian sampai laporan bulanan bisa rapi tanpa perlu kamu begadang sampai dini hari. Dan semua itu cukup dari satu dashboard. Kadang saya suka mikir, hidup kita ini sebenarnya nggak serumit itu. Yang bikin rumit adalah sistem yang nggak nyambung satu sama lain. Terlalu banyak file, terlalu banyak aplikasi, terlalu banyak buket tetap program. Makanya, banyak pemilik bisnis capek bukan karena kurang pintar, tapi karena kebanyakan urusan teknis. Dalam beberapa tahun terakhir, saya lihat sendiri bagaimana banyak orang akhirnya menyerah pelan-pelan. Bukan karena bisnisnya buruk, tapi karena mereka kelelahan menjalani hal-hal yang seharusnya bisa dipermudah. Dan jujur, di era sekarang, mengelola bisnis tanpa sistem yang rapi itu sama saja kayak lari maraton sambil bawa karung berisi batu. Kamu mungkin kuat sebentar, tapi habis itu pasti tumbang. Sistem yang terintegrasi itu penting. Itu sebabnya banyak bisnis besar sampai UMKM mulai pindah ke platform seperti Odoo yang secara otomatis merapikan operasional mereka, dari stok, keuangan, hingga laporan penjualan. Karena semakin kamu bisa menghemat tenaga untuk hal-hal teknis, semakin besar energi yang bisa kamu pakai untuk mikirin strategi dan pertumbuhan bisnis ke depannya. Dan anehnya, pola ini mirip banget dengan dunia investasi, terutama investasi saham. Banyak orang ingin hidup dari dividen, ingin punya kebebasan finansial, ingin merasa tenang, tapi menjalani perjalanan investasinya seperti lari sprint, bukan maraton. Padahal, hidup dari saham itu bukan soal seberapa cepat kamu mulai, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan. Saya pertama kali mulai investasi lebih dari 10 tahun yang lalu. Penghasilan saya waktu itu nggak besar, tapi saya paksa diri buat rutin beli saham meski cuma sedikit. Dan dari situlah semua dimulai. Karena kekuatan terbesar dari dividen itu bukan dari jumlah besar di awal, tapi dari akumulasi kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Prinsip pertama yang saya pegang adalah investasi rutin. Berapapun nilainya. Dulu saya sering mikir, kalau gaji kecil, mana bisa investasi? Tapi ternyata bukan soal besar kecilnya. Yang paling penting itu kebiasaan. Dan pelan-pelan saya sadar konsistensi kecil 12 kali setahun jauh lebih kuat daripada satu keputusan besar setahun sekali. Prinsip kedua, investasi lebih besar saat market turun. Nah, ini bagian yang jarang orang berani lakukan. Waktu market crash, semua orang lari. Saya justru sebaliknya. Saya tambah porsi. April kemarin pasar sempat ambruk dalam hitungan menit. Hampir 10%. Dan anehnya, itu justru salah satu momen paling menguntungkan buat investor yang paham apa yang mereka pegang. Dalam dunia saham, ketakutan orang lain seringkali adalah kesempatan terbaik. Karena harga bisa turun, tapi dividennya tetap jalan kalau bisnis perusahaannya sehat. Prinsip ketiga, fokus pada perusahaan raksasa. Saya selalu pilih perusahaan yang bisnisnya jelas, untung besar, dan rajin bagi dividen. Saya hindari saham gorengan, saham hipster, atau saham yang naik cuma karena rumor. Karena untuk hidup dari dividen, kamu butuh kestabilan, bukan drama. Prinsip keempat, punya sedikit saham, tapi paham luar dalam.
Saat ini saya cuma punya beberapa saham utama. 2 di antaranya bahkan memenuhi 80% dari total portofolio saya. Kenapa sedikit? Karena lebih baik punya beberapa yang bener-bener kamu pahami bisnisnya, daripada punya banyak saham, tapi semuanya kamu pegang setengah hati. Dan ada satu filter terakhir yang gak pernah saya lewatkan. Harganya harus di bawah nilai wajarnya. Punya saham bagus saja nggak cukup. Kamu harus beli di harga yang masuk akal. Tapi, ini bagian pentingnya. Punya strategi, itu bagus. Tapi bukan itu yang bikin orang gagal. Saya sudah lihat terlalu banyak orang keluar dari pasar saham bukan karena salah pilih saham, tapi karena salah pola pikir. Dan ini 4 kesalahan yang paling sering saya lihat selama bertahun-tahun. Kesalahan pertama, panik saat market merah. Harga turun sedikit langsung hold. Padahal justru di situ mental diuji. Kalau bisnisnya sehat, dividen akan tetap mengalir. Market merah itu bukan sinyal untuk kabur. Seringkali itu sinyal untuk tenang dan melihat peluang. Kesalahan kedua, terlalu sering pindah-pindah saham. Hari ini beli saham A, besok pindah ke B, minggu depan pindah lagi. Selalu mengejar rumput yang kelihatannya lebih hijau di tempat lain. Padahal investor paling untung itu bukan yang paling aktif, tapi yang paling sabar. Kesalahan ketiga, ngaku siap jangka panjang, tapi nggak tahan 1 tahun. Banyak yang bilangnya siap investasi untuk 10 tahun. Tapi baru turun 5%, langsung goyah mentalnya. Padahal, kalau kamu bisa tahan 3-5 tahun, sambil terus beli rutin dan terima dividennya, kamu akan jauh lebih tenang dan stabil secara mental. Dan kesalahan keempat, ikut panik saat asing jualan. Banyak yang menganggap investor asing itu kompas yang harus diikuti. Padahal, justru saat mereka jual besar-besaran, harga saham sering lagi diskon. Ironinya, banyak investor lokal justru ikut-ikutan keluar di titik paling bawah. Sebagai refleksi penutup, yang bikin kita bertahan itu bukan kecepatan, tapi konsistensi. Selama lebih dari 10 tahun di pasar saham, saya bukan yang paling pintar, tapi saya belajar untuk tahan dengan tekanan, menghargai proses, dan menerima bahwa perjalanan finansial itu bukan soal siapa yang mulai paling cepat, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Dan entah kamu sedang membangun bisnis, mengatur operasional, atau ingin hidup dari dividen, prinsipnya sama: kurangi hal yang menguras energi, perkuat hal yang memberi nilai, dan lakukan sedikit demi sedikit sampai berubah jadi kekuatan jangka panjang. Karena pada akhirnya, stabilitas itu bukan datang dari keberuntungan, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan berulang-ulang tanpa pernah berhenti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat.